Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat kurnianya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid Baitur Rahman untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah dari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, sekarang sudah masuk bulan Zulhijjah, bulan haji, di mana orang-orang yang memiliki kemampuan diharapkan bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau kita ngomong ibadah haji, itu tidak lepas dari peristiwa pengorbanan Nabi kita Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, di mana mereka semua itu berkorban untuk Allah. Nabi Ibrahim berkorban sesuatu yang sangat berharga. Nabi Ismail berkorban nyawanya. Istrinya berkorban ditinggal di padang pasir seorang diri, kecuali ditemani oleh anaknya yang masih kecil. Semua itu menunjukkan betapa hebat karakter keimanannya, mampu melaksanakan sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Bahkan ketika Nabi Ismail diberitahu akan disembelih, Ibrahim bilang, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Ini dikasih informasi, pendapatnya kayak apa? Apa jawabnya? Kira-kira kalau orang anak-anak yang tidak soleh jawabnya ya bapak saja, karena bapak sudah tua. Sedangkan kami ini masih muda, masih banyak cita-cita. Kira-kira seperti itu. Tapi apa jawabnya? Dia katakan, ya abatif'al matu maru satajiduni insyaallahu minasabirin. Baik bapakku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada kamu, niscaya engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Ini luar biasa. Seorang anak diberitahu akan disembelih, jawabnya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, sehingga dapat kita tarik kesimpulan. Apa rahasianya? Keluarga Ibrahim ini begitu
kuat melaksanakan perintah yang berat. Kalau kita analisis sebenarnya adalah kekuatan imannya keluarga Ibrahim memang hebat. Salah satu juga kecintaannya kepada Allah melebihi dari cintanya kepada yang lainnya. Diabadikan oleh Allah dalam Quran surat 9 ayat 24. Qul in kana abaukum wa abanaukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, dan rumah tinggal yang kamu cintai, yang baik dan kamu cintai adalah lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Lah ini dilakukan oleh Ibrahim. Cintanya kepada Allah melebihi dari segala-galanya, termasuk cintanya kepada keluarganya. Jadi apa yang ada di dunia ini hakikatnya dalam hal cinta mencintai tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Kalau itu sudah bisa dilaksanakan, maka akan dapat merasakan lezatnya iman. Kadang-kadang kita itu dalam beragama tidak terasa apa-apa. Karena apa? Barangkali kecintaan kita kepada dunia masih tinggi. Ya. Kalau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya adalah lebih tinggi daripada segala-galanya, maka lezatnya iman akan terasa. Itu ada pada diri Ibrahim. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah karena level iman Ibrahim itu berada pada level ainul yakin. Ainul yakin itu adalah melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri. Jadi untuk lebih mudahnya kalau saya bilang bahwa gula itu manis, panjenengan pasti percaya. Akan beda kalau orang itu sudah merasakan gula dengan lidahnya sendiri. Antara orang yang diberitahu saja dengan orang yang sudah merasakan akan beda. Lebih mantap yang merasakan itu. Lah orang yang bisa merasakan gula dengan lidahnya itu tadi dalam ukuran ilmu iman adalah iman ainul yakin. Lah ini yang dimiliki oleh Ibrahim. Lah di dalam Quran disebutkan ada dua ayat yang menjelaskan tentang ainul yakin itu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusiha. Atau seperti orang yang berjalan di suatu negeri, yang negeri itu bangunannya roboh, genteng-gentengnya tertindih oleh temboknya. Lalu orang itu bertanya, qala ana yuhyi hadhihi law ba'da mautiha. Bagaimana Allah akan menghidupkan negeri yang sudah mati itu? Fa amatahullahu mi'ata amin summa ba'asah. Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, lalu kemudian dibangkitkan kembali. Nah, jadi orang itu dimatikan oleh Allah 100 tahun, setelah 100 tahun dibangkitkan, dihidupkan. Lalu Allah bertanya, "Kam labista, berapa lama kamu tinggal di situ?" Qala labistu yauman au ba'da yaum. Aku tinggal di situ sehari atau setengah hari. Tidak terasa orang ini. Dimatikan 100 tahun, dia terasanya cuman sehari atau setengah hari. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Perhatikan makanan dan minumanmu tidak berubah. Loh 100 tahun kok tidak berubah makanan?
maka dia lebih mantap lagi bahwa dia meyakini bahwa dia dibangkitkan cuma 1 hari atau setengah hari. Dengan bukti makanan masih utuh. Kalau sudah tahun ya sudah hancur, sudah rusak, sudah tidak ada. Fandur ila himarika, maka perhatikanlah himarmu. Setelah diperhatikan, ternyata himar itu menjadi seonggok tulang. Nah ini kontradiksi. Yang satu makanan masih utuh, gak masuk akal. Yang satu tadi jadi seonggok tulang, masuk akal 100 tahun. Itulah kekuasaan Allah. Maka Allah bisa membangkitkan orang di depan, dimatikan selama 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali. Ini kekuasaan Allah. Walina ja'alaka ayatal linas, kami jadikan tanda-tanda kekuasaan Allah itu bagi manusia. Ya. Fandur ilal idhomi kaifanun sizuha. Perhatikanlah bagaimana kami menyusun tulang belulang itu. Suma naksuha lahma, kemudian kami bungkus dengan daging. Nah orang tadi memperhatikan Allah bagaimana mengatur tulang yang sudah menjadi seonggok tulang tadi, lalu disusun dan dibungkus dengan daging, menjadilah makhluk yang hidup kembali. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala jelas baginya, qala a'lamu, aku ngerti, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah yang disebut iman pada level ainul yakin. Melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri. Nah bagaimana dengan Ibrahim? Ayat berikutnya menjelaskan. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingat tatkala Ibrahim berkata kepada Allah, Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Seorang nabi masih tanya ini. Maka Allah katakan, awalam tu'min, apakah kamu gak percaya Ibrahim? Qala bala, tidak ya Allah, saya percaya. Walakil litatma'inna qalbi, tetapi supaya hati kami menjadi tenang. Gak tenang berarti nabi. Seorang nabi pilihan Allah masih menanyakan itu, apalagi kita. Ternyata latar belakangnya itu ketika beliau berdakwah kepada Raja Namrud, dia bilang bahwa Tuhan itu adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Dijawab oleh Raja Namrud tadi, saya juga bisa panggil narapidana. Saya bunuh pasti mati, saya biarkan pasti hidup. Benar juga. Nah ini mempengaruhi jiwanya sehingga ditanyakan kepada Allah. Tetapi saat itu Ibrahim bertanya lagi, sesungguhnya Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, coba terbitkan dari barat. Fabuhita. Orang kafir tadi diam, tidak bisa menjawab. Ini yang disebut dakwah bil jidal. Nah terkait dengan jawaban Namrud tadi terkait dengan masalah zat yang menghidupkan dan mematikan, ditanyakan kepada Allah seperti itu. Jadi supaya hatinya jadi tenang. Maka Allah perintahkan fakhud arba'atam minatoiri, maka ambillah 4 burung. Fasurhunna ilaika, lalu hancurkan olehmu. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Lalu letakkanlah burung yang sudah dihancurkan tadi pada tiap-tiap gunung bagiannya. Di gunung macam-macam itu ditempati burungnya sudah dihancurkan tadi 4 burung. Ya sudah mati, sudah dihancurkan. Summa da'uhuna ya'tina kasaya. Panggillah burung-burung itu, niscaya burung itu akan datang kepada kamu dengan bersegera. Nah ketika dipanggil datang dengan bersegera, itu disaksikan oleh Ibrahim. Maka derajat keimanannya seperti itu. Derajat keimanan adalah levelnya ainul yakin. Nah ini yang apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Apakah kita bisa seperti Ibrahim meningkatkan iman sampai pada level ainul yakin? Itu secara umum memang sulit. Tetapi sebenarnya kalau masih di bawah standarnya Nabi Ibrahim, insya Allah bisa. Kita secara keilmuan bisa membuktikan bahwa makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali.
berdasarkan keilmuan. Bahkan sudah dipraktekkan di dunia ini berkali-kali. Apa? Yaitu dengan menggunakan teknologi cloning. Cloning itu adalah fotokopi makhluk, bukan fotokopi kertas. Yang fotokopi itu makhluk baik mati ataupun hidup. Bisa dikopi, hasilnya pasti sama dengan makhluk itu. Lah prosesnya adalah diambil sel tubuh dari orang yang sudah mati, makhluk yang sudah mati ataupun yang masih hidup, lalu disenyawakan dengan sel telur. Terjadi sebuah pembuahan, lalu transfer ke dalam vagina. Di situ berkembang menjadi janin, lahirlah makhluk yang sama dan sebangun dengan sel tubuh yang diambilnya tadi. Jadi pembuahan itu tidak mesti dari sperma. Pembuahan itu juga bisa dari sel tubuh. Nah ini nanti kalau pada hari kiamat ditiupkan trompet, lalu turun hujan. Hujan itu mengandung sel telur. Sel telurnya dilewer ke kuburan, ke tempat orang-orang mati. Terjadi peristiwa cloning. Dia bisa muncul, bisa hidup kembali orang-orang yang sudah mati itu. Tapi wallahu alam apakah seperti itu saya nggak ngerti. Tetapi ilmu bisa membuktikan bahwa makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Dan itu sudah dipraktekkan berkali-kali di dunia ini. Tapi yang dibuat kelinci percobaan adalah binatang. Apakah manusia nggak bisa? Secara teoritis bisa. Tetapi para ulama melarang karena nanti jadi masalah. Bagaimana manusia cloning ini, siapa bapaknya? Karena yang punya bapak itu yang punya sperma. Ini tidak dari sperma. Bagaimana ahli warisnya? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga sampai saat ini manusia cloning belum pernah dilakukan. Tapi secara teoritis bisa, seperti halnya makhluk-makhluk yang lain. Nah inilah pelajaran yang paling penting bagi kita di dalam meningkatkan keimanan, mengitibai peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkorban sesuatu yang berharga. Nabi Ismail berkorban nyawanya. Istrinya berkorban ditinggal di padang pasir sendirian. Maka semua peristiwa itu menjadi manasik haji. Maka ada istilah manasik haji sa'i. Itu juga peristiwa dari keluarga itu. Penyembelihan. Kemudian yang lain-lainnya. Maka yang dapat kita ukur diri kita. Kalau Ibrahim dan keluarganya berkorban seperti itu hebatnya, kita berkorban apa untuk Allah? Ini coba pertanyaan yang logis. Untuk kalau ukur kita keimanan kita sejauh mana dibandingkan dengan Ibrahim? Ya. Kalau kita diperintahkan untuk menyembelih kambing saja, tidak berani, misalnya, ya kecuali yang tidak mampu. Kalau mampu wajib. Kenapa kita tidak mau melakukan? Nabi Ibrahim aja melakukan, anaknya disembelih, nggih ya Allah. Coba seperti ini. Nah ini tolak ukur kita yang dapat kita ambil intisarinya dari pelajaran ini adalah memperkuat keimanan kita, meniru Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim menunjukkan keimanan itu seperti itu. Karena keimanan di dalam Al-Quran disebutkan innama qaulal mu'minina idza tu'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya supaya dia menghukumi antara mereka ayaqulu sami'na wa ata'na. Ucapannya adalah kami mendengar dan kami taat. Jadi untuk tes kita juga menghasil Ramadan kemarin menjadi orang takwa bisa dilihat dalam Quran. Indikatornya kayak apa? Bisa diukur. Kalau kita belum seperti apa yang indikator yang ditunjukkan oleh Allah dalam Quran, kita perbaiki. Banyak indikator-indikator yang berat yang kita tidak bisa melakukan. Salah satu contoh,
Sesungguhnya orang-orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirullaha wajilat qulubuhum. Orang beriman itu adalah apabila disebut Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Jatuh semua kita ini kalau kita ukur dengan itu. Ya, kita nyebut Allah bisa enggak kita getar? Allah mengatakan itu. Nah sebenarnya itu bisa dilaksanakan kalau kita bisa memenuhi perintah-perintah yang lain. Karena itu akan muncul ketika kita sering ingat kepada Allah, sering berzikir kepada Allah. Ketika orang berzikir di situ, kemudian hatinya bergetar. Yang karena yang diingat cuma satu itu. Saat itulah kita berdoa, connect. Kalau kita sudah connect seperti itu, artinya apa? Channel kita sudah masuk, sudah pas. Kalau channel ini sudah connect, jauhnya kayak apa akan terdengar. Kalau kita punya channel sama dengan orang yang ada di Iran Barat, saya ngomong A, di sana akan ngomong A, karena sama channelnya. Tapi kalau nggak sama, walaupun saya ngomong di sini A, di depan situ nggak dengar. Nah ini pentingnya kita juga mencari channel itu yang dalam bahasa sebenarnya dalam bahasa agama disebut wasilah. Tapi tidak mungkin kita sampaikan di sini karena waktunya panjang. Saya kira itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.